Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 sampai ayat 2. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Hukum Taurat yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang-orang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri.
Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesama. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Injil Jemaat nomor 383 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Hidup Jumat nomor 356 ayat 1 sampai ayat 2. Epistel pada minggu ini yaitu yang tertulis dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Marilah kita membacanya dengan secara responsif. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 405 ayat 1 dan ayat 2.
bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sama akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Atau ada paduan suara dari remaja. Semangat ku remaja. Two hands up, two hands up. Lihat cerita.
kasih. Halo baby. Baby. Mana sih? Wah, ini sih anak sangat Pak. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Mazmur 25 ayat 15a. 2. Statistik. A. Baptisan. Pada hari ini Minggu 3 Maret 2024, Gereja HKBP Makassar melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat yang belum menerima baptisan kudus. Adapun anak-anak jemaat yang akan dibaptis sebanyak 1 orang putri. 3. Dewan Koinonia, 4. Dewan Marturia, 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 7. Pelayanan. Ibadah atau kebaktian wilayah pada minggu ini di wilayah Galatia hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di rumah keluarga Bapak FDR Petahayan dengan Ibu E.A. Bur Sianturi, alamat Jalan Urip Sumaharjo, Lorong 2, Perum Geraha Kencana, Blok A51, Sulawesi. Di wilayah Efesus di rumah Bapak Situal Dr. Andus M. Sinaga MBA, Ibu Dr. Anda R. Bukit, Jalan Stay Yusuf, Lorong 3, nomor 17, masuk pukul 19.30 WITA. 8. Pengumuman. A1. Kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Paduan suara di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari Minggu 3 Maret 2024, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Bunguan Kor Parupuan pada hari Kamis. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. 2. Pada hari Minggu 10 Maret 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Bunguan Parupuan Dewa. A2. Praktik mandiri. Sesuai surat Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana nomor 025B DTO PS 1 garing 2 garing 2024 tertanggal 5 Februari 2024 perihal permohonan PPL akhir 2024. Oleh karena itu dengan ini disampaikan mulai tanggal 3 Maret sampai dengan 23 Juni 2024, Saudari Betty Putri Ayu Boru Sianturi akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL di HKBP Makassar. A3. Kor wilayah melayani ibadah minggu. Melanjutkan warta 4 Februari 2024 tentang paduan suara wilayah untuk melayani ibadah minggu. Dengan ini disampaikan mulai Minggu 10 Maret 2024 akan dimulai dari wilayah Roma. A4. Penjualan selempang ulos oleh panitia pembangunan Pospel Goa. Untuk membantu seksi dana panitia pembangunan pos pelayanan Goa, dengan ini disampaikan salah satu cara panitia mengumpulkan dana adalah menjual selempang ulos yang akan didistribusikan melalui sentua wilayah masing-masing. Adapun harga selempang ulos tersebut Rp150.000 per lembar. B.
B. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, baik yang ada di rumah, maupun yang di rumah sakit. Pada warga kita ada 15 orang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 12 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang, ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. D. Jadwal pemakaian gereja dapat kita baca dalam partai yang ada pada kita masing-masing. Begitu juga daftar donatur pembelian lampu gereja HKBP Pos Kedua dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Begitu juga dengan warta keuangan dan kegiatan dalam 1 minggu ini dapat kita baca di warta kita masing-masing. Demikian warta kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita menuju Tuhan dari kehidupan nomor 49 ayat 1 sampai selesai. Dia kasih jalan dia joget nyanyian.
Engkau ya Bapa untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang kami terima di dalam kehidupan kami. Itulah kiranya Tuhan menjadi sukacita bagi kami untuk datang bersekutu di tempat-Mu ini di minggu yang Engkau kuduskan ini. Kiranya melalui pujian, doa, dan nyanyian kami ya Bapa menjadi dupa yang harum di hadapan. Dan perkenankanlah kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman. Roh Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang sempurna dapat meneguhkan, membimbing, dan mengajari kami, dan memimpin kami di dalam iman kepercayaan yang benar kepada-Mu ya Bapa, agar kami dapat melakukan apa yang berkenan kepada-Mu sesuai apa yang Kau perintahkan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Okuli hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 19 ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal 19 ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini, firman Tuhan yang boleh menyapa kita di Minggu Okuli ini adalah Mazmur yang dikumandangkan oleh Daud, yang berisikan tentang pujian kepada Allah dalam bentuk salah satu persekutuan dengan Allah yang sangat ia kagumi. Kita boleh mengenal Daud sebagai seorang raja yang telah merasakan kebesaran Tuhan dalam persekutuan yang ia bina, yang ia dekatkan kepada Sang Pencipta. Dan pemahaman ini, persekutuan yang boleh ia jembatani ini mengajarkan Raja Daud, sehingga dia mendapatkan sifat dan karakter yang takut akan Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 19 ini, kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-15, ini adalah ubahan pujian yang berbentuk puisi yang boleh memberikan kepada Allah, kepada Sang Pencipta, atas keagungan, kebaikan, dan bagaimana firman yang boleh memberikan kekuatan dan penyegaran di tengah kehidupan Daud, yang ia memiliki persekutuan yang begitu intim. Dan inilah kenapa Mazmur ataupun Daud memuji kebesaran Allah, bahkan memuji akan hukum Taurat, memuji akan firman Tuhan. Karena dia boleh melihat, dia boleh merasakan bahwa firman Tuhan atau hukum Taurat di dalam konteks Mazmur ini yang dia tuliskan mempunyai peranan besar bagi kehidupan seseorang yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kecuali ia berpegang kepada firman Tuhan. Inilah pilihan kunci yang dinyanyikan oleh pemazmur ataupun Daud di dalam pasal ini.
Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita Amang Indang, remaja Naposo Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika Daud memiliki kerinduan yang begitu dalam terhadap firman Tuhan, bahkan dia merenungkan bagaimana firman Tuhan, Taurat Tuhan itu memberikan kesegaran di dalam kehidupannya, maka bagaimana dengan kita yang melihat firman Taurat itu sebagai firman Tuhan yang telah menghantarkan kita di dalam konteks masa kini? Apakah kita selalu rindu dan mencintai firman Tuhan? Maka inilah boleh kita lihat setiap orang yang mencintai firman Tuhan, setiap orang yang merindukan akan Alkitab di tengah-tengah kehidupannya sebagai dasar, dia akan menerima keuntungan, dia akan menerima kebahagiaan di dalam hidupnya ketika dia mencintai firman Tuhan. Dan pemazmur merasakan bahwa kecintaan kepada firman Tuhan akan membuat dia mengalami perjumpaan kepada Allah. Bahkan dia akan mengarahkan pandangannya kepada Allah dan Allah akan menunjukkan jalan baginya. Itulah mengapa kita pada minggu hari ini diarahkan di dalam topik minggu atau nama minggu Okuli yang mengatakan mataku tetap terarah kepada Tuhan. Ketika kita mengarahkan kepada Tuhan, berarti ada jalan yang harus kita tempuh, ada ketetapan yang harus kita jalankan. Dan itu mengapa ketika pemazmur melihat kecintaannya kepada Allah, mengarahkan pandangannya kepada Allah, maka dia boleh melihat bahwa firman Tuhan, hukum Tuhan adalah satu-satu dasar yang boleh membimbing dia. Maka boleh kita lihat saudara sekalian, mengapa kecintaan akan firman Tuhan membuat pemazmur mengalami perjumpaan dengan Allah. Yang pertama dikatakan di dalam ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna. Kita boleh melihat firman Tuhan itu sempurna, dengan akibat dapat memberikan kesegaran jiwa. Hal ini tidak mengherankan bagi kita. Ketika cuaca sudah mulai panas, terik dan menyengat, dan kita kehausan ketika kita meminum minuman yang segar, pasti kita akan merasa puas, merasa segar kembali terhadap dahaga yang telah kita rasakan. Dan itu mengapa pemazmur mengatakan firman Tuhan adalah sempurna. Memang firman Tuhan sungguh sempurna. Orang yang membacanya dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh akan selalu disegarkan, akan selalu diteguhkan, dan bahkan memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Ketika umat hidup bergantung pada firman-Nya, dia akan mendapatkan kesegaran setiap waktu. Seperti ketika kita dahaga, ketika cuaca begitu panas, kita akan mencari minuman yang dingin, makanan yang menyegarkan. Demikian juga ketika pemazmur melihat firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Berarti ketika kita bergantung kepada firman-Nya, kita akan mendapatkan kesegaran. Mungkin kita mengalami keadaan yang tidak diharapkan, keadaan yang mungkin kita dalam keadaan susah, bahkan di dalam keputusasaan. Tetapi ketika kita melihat firman Tuhan itu sebagai cara untuk menyegarkan kehidupan kita yang kosong, kehidupan kita yang kering, maka kita akan diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita yang banyak masalah, memberikan keberanian kepada kita untuk dapat menyelesaikannya. Dan ketika menghadapi masalah, kesulitan, maka hikmat dari Tuhan akan menolong dan membantu mencari jalan keluar. Sebab hikmat itu bukan berasal dari firman dari dunia ini, tetapi berasal dari firman Tuhan, dari Tuhan. Maka itu kenapa dikatakan di Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Ini mengapa betapa dalamnya pemazmur mengatakan firman itu menyegarkan jiwa. Dan bisa kita lihat lagi kedua, ketika pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhanlah teguh, dengan akibat memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Ketika dia mengatakan menyegarkan, kemudian mengatakan bahwa firman Tuhan itu teguh, apa yang dimaksud dengan ini? Firman Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Firman Tuhan punya cara tersendiri untuk mengoreksi, menegur, serta membongkar kedagingan kita. Karena itu firman Allah hidup dan kuat, bahkan
melalui di tengah-tengah dunia ini yang tidak berkenan kepada Allah, Tuhan akan mengoreksi kita, Tuhan akan membongkar kedagingan kita. Maka itu mengapa firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Maka semakin banyak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin memiliki kepekaan dan semakin mampu membedakan manakah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, manakah yang harus kita jalankan, manakah yang harus kita hindari. Maka firman Tuhan ini akan membantu kita membedakan mana motivasi kita yang benar, cara kerja kita yang benar, menjauhkan kita dari jalan yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Itu mengapa dikatakan segala sesuatu, segala hal yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Di 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi firman-Nya akan menunjukkan tindakan kita yang salah dan mengajarkan bagaimana kita bertindak dan hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita menjadi orang yang berdampak bagi sesama kita. Itulah mengapa dikatakan oleh pemazmur, firman Tuhan itu teguh dan memberikan hikmat. Ketiga, dia katakan menyukakan hati dan membuat mata bercahaya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu membuat mata bercahaya. Saudara sekalian, ketika kita rindu mencintai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menghibur, memberikan sukacita bahkan kepada kita. Bahkan membuat mata kita bercahaya. Apakah yang dimaksud di dalam syair ini, di dalam pernyataan pemazmur ini? Mata bercahaya. Artinya dalam kegelapan, kebuntuan yang kita temui di tengah-tengah kehidupan kita, firman Tuhan akan memampukan kita untuk melihat terang dan berpikir jernih. Itu mengapa bila mana di tengah kehidupan kita merasa kosong, tidak menemukan jalan, coba belajar dan kembali melihat firman Tuhan. Ia akan menerangi hati dan pikiran kita. Ketika kita membaca firman-Nya, Dia akan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia akan membuat kita bersukacita. Dia akan membuat kita bergirang. Dia akan membuat kita menemukan titik terang. Sekalipun firman Tuhan itu kadangkala mengoreksi, menguliti kehidupan kita yang salah, tetapi pada dasarnya dan pada akhirnya Dia akan membimbing kita kepada jalan yang benar. Itu mengapa dikatakan bahwa menyukakan hati membuat mata bercahaya. Nah, inilah mengapa kita melihat setiap orang yang tersesat, berarti ada juga alasannya. Dia tidak mengetahui arahnya. Bisa juga tersesat ketika tidak ada penerangan yang cukup baginya. Dan ini juga menjadi sebuah perenungan yang berharga kepada kita. Bila mana hidup kita pada saat ini seperti mengalami kekosongan, jangan-jangan kita tidak menempatkan firman Tuhan itu sebagai cahaya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kemudian pemazmur mengatakan memiliki harta yang bernilai. Dia katakan lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dia katakan lagi lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Bukan hanya digambarkan seperti cahaya, bukan hanya digambarkan seperti memberikan kesegaran kepada kita, tetapi firman Tuhan itu sampai kepada pengecapan rasa. Pertama, emas. Kita boleh melihat bahwa di dunia ini orang pasti berjuang mengumpulkan dan mendambakan emas, karena emas bernilai tinggi. Tetapi kita boleh lupa, terkadang jauh ada yang lebih berharga daripada emas, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan ketika kita mempelajari hidup di dalam firman-Nya, kita akan mengetahui bahwa firman Tuhan ini adalah suatu harta yang sangat berharga, melebihi emas sekalipun. Dan
dan bahkan dikatakan lebih manis daripada madu, sampai kepada indera pengecap yang mengecap. Begitu manisnya, begitu nikmatnya madu tetesan dari sarang lebah. Pemazmur mengatakan lebih dari itu. Maka kita boleh melihat bahwa firman Tuhan itu memberikan sebuah rasa yang manis di tengah-tengah kehidupan kita, hal yang berharga. Maka itulah kenapa Amang Inang remaja dan Poso Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika dikatakan dia lebih berharga daripada emas tua, lebih nikmat daripada tetesan madu dari sarang lebah, ini juga pernah dinyatakan oleh pemazmur mengatakan bahwa orang yang menempatkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, dia akan menerima upahnya. Itu mengapa dikatakan berbahagialah orang yang menjadikan firman itu di dalam hidupnya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Ini memberikan sebuah kenikmatan, ini memberikan sebuah kesegaran, ini memberikan sebuah hal yang memberikan sukacita yang besar. Dan kemudian pemazmur mengatakan dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Mengapa pemazmur mengatakan dasar firman-Mu adalah kebenaran? Ini bisa kita lihat sebagaimana apiknya dan dalamnya hukum di tengah-tengah dunia ini ditetapkan oleh manusia. Dasar firman Tuhan itu adalah yang lebih tinggi dari segala peraturan dan hukum yang ada di dunia. Dan firman Tuhan itu adalah adil. Dia mengadili sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Tidak memandang bulu, tidak memandang rupa. Itu mengapa dikatakan firman Tuhan itu tajam, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Hukum di tengah-tengah dunia ini bisa semakin menumpul kepada orang yang memiliki kekuasaan, kepada orang-orang yang lain yang menggunakan posisi yang baik. Itu bisa kita saksikan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah negara, di tengah-tengah kehidupan kita. Sering sekali hukum itu tidak adil memberlakukan orang-orang di sekitar kita. Dan yang bisa kita lihat ketika pemazmur mengatakan dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya, kita boleh mempercayai dan mengimani bahwa firman Tuhan itu benar-benar adil. Dia akan memberikan keadilan kepada manusia, akan melihat dan mengulihi, bahkan menempah manusia itu untuk mengenal apa yang menjadi salahnya. Tetapi firman Tuhan itu di sisi dia adil, tetapi dia juga penuh dengan belas kasih, memulihkan kehidupan kita. Itu boleh kita lihat dari kehidupan daripada Daud sendiri. Ketika Daud salah, jatuh ke dalam dosa, mengambil Betseba sebagai istrinya, sehingga Uria harus mati di dalam peperangan. Dia tidak menyadari itu sebagai dosa yang besar. Namun ketika Nabi Nathan datang kepadanya, memberikan sebuah ilustrasi perumpamaan, dia katakan, ada sebuah cerita, ada orang kaya yang memiliki banyak ternak, tamunya hendak datang, tapi dia tidak menyembelih ternaknya yang begitu tangguh, yang begitu gemuk. Dia ambil ternak orang lain yang adalah orang miskin. Akhirnya mereka berpesta pora menikmatinya. Bagaimanakah pendapatmu itu, Daud, ketika Nathan menyampaikan perumpamaan itu? Daud begitu gusar dan marah. Orang kaya itu harus mati dan dihukum karena dia tidak adil, karena dia memberikan sebuah duka yang begitu mendalam kepada orang miskin. Dia menarik apa yang bukan haknya. Dan Nabi Nathan mengatakan kepada Daud, engkaulah itu. Dan ketika Daud tertegun, tersadar
kepada dia. Dia menyadari akan dosanya. Dia mengambil orang yang bukan miliknya dengan jalan yang tidak baik. Bahkan membuat Uria harus mati hanya karena keinginan dagingnya. Dia menyadari itu. Dan inilah mengapa dikatakan oleh Daud, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Kita boleh melihat ketika Daud menyesali dosanya melalui Nathan yang menegur dia, melalui Nathan yang menyampaikan firman Tuhan kepada dia. Dia boleh diubahkan. Dia boleh membuka pemikirannya yang selama ini dia tutup di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Itu mengapa dikatakan firman Tuhan itu Hasea doma modai, Hasea doma mincak, Pauliuli untuk manuguno. Jadi bila mana firman Tuhan yang kita dengarkan di tengah-tengah persekutuan kita itu mengoreksi kita, terimalah. Ada kalanya kita ingin firman Tuhan itu ingin seperti membuat kita tertawa. Akhirnya atau firman Tuhan itu hanya sebatas lelucon yang disampaikan oleh para pengkhotbah. Kita tidak mengambil intinya apa. Nah, kadang ada juga mengatakan pedas sekali khotbahnya, padahal memang itu mendarat ke dalam kehidupan kita. Nah, itu kenapa Daud mengatakan dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Ketika Daud diingatkan oleh Nathan melalui firman Tuhan, Nathan adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dia akhirnya menyadari kesalahannya, dia bertobat meminta belas kasih Tuhan. Apakah yang didapatkan oleh Daud? Keselamatan. Apakah yang didapatkan oleh Daud? Pengampunan. Apakah yang didapatkan oleh Daud? Dia berubah dari kehidupannya, pertobatan. Maka karena itu kita boleh melihat firman Tuhan itu menunggu kita, membimbing kita agar kita tidak melakukan dosa, agar kita boleh melihat apa yang patut kita lakukan yang berkenan di hadapannya. Dan firman Tuhan itu akan membimbing kita menjadi orang yang percaya. Itu mengapa dikatakan dari mendengarkanlah iman itu tumbuh. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita katakan kita beriman, tapi kita tidak menggunakan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan, iman kita tidak bertumbuh. Bahkan kita tidak akan menerima keselamatan hanya karena firman Tuhan, hanya karena iman, hanya karena kasih karunia Tuhan. Sola fide, sola scriptura, sola gratia. Jadi firman Tuhan itu yang menumbuhkan kita. Kemudian kita beriman, kemudian kita selamat, sola gratia. Maka itu harus kita menjadi pegangan teguh di tengah-tengah kehidupan kita, agar dunia tidak mengajarkan yang sesat kepada kita ketika kita sudah teguh, kita sudah tahu dasar itu, yakni firman Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu untuk menghidupi firman Tuhan ini, atau seperti topik minggu kita di Minggu Opuli ini mengatakan firman Tuhan sempurna, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yang harus kita biasakan di tengah-tengah hidup kita. Mendengarkan, mengerti, melakukan firman Tuhan. Mendengarkan firman, pertama kita mau melihat mendengarkan firman. Kesulitan dalam mendengar, Bapak Ibu sekalian, remaja Apostol Ulun yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan karena tuli, tapi telinganya yang enggan mendengar. Bahkan saat mendengarkan khotbah begitu banyak gangguan dalam mendengarkan. Ada jemaat yang suka mengobrol di sebelahnya, pikirannya melayang-layang, menerawang, jauh dari tubuhnya. Padahal sudah di gereja, tujuannya datang ke gereja ngapain? Tinggalkan bebanmu, datang kepada Tuhan, ini rumahnya. Masih memikirkan masalah kehidupan yang sulit, padahal dia datang kepada sumber yang hidup, sumber pemilik kehidupan. Tiba di gereja, masih berpikir susahnya hidupnya, datang saja.
Kita datang ke sini, ke rumah, ke bait pemilik kehidupan. Demikian juga ketika membaca Alkitab. Hati kita ini berusaha untuk membacanya, tapi lebih sering kita mengantuk, mengalami gangguan ngantuk. Jadi sebenarnya Alkitab itu orang-orang masa kini hanya sebagai obat mujarab untuk tidur. Dibeli do Alkitab itu pakai kulibana. Alkitab itu menidurkan dia, menindabobokkan. Dibukanya sudah. Atau bisa dilihat sekarang kalau dikoreksi seberapa banyak kita membawa Alkitab. Baik majelis, baik jemaat. Padahal itu cara kita untuk tetap menggalakkan Alkitab ini, bahkan perjuangan daripada Lembaga Alkitab Indonesia yang berupaya menerjemahkan ke berbagai bahasa agar firman Tuhan itu boleh mendarat dan menjadi dasar kehidupan bagi kita. Coba sebagaimana besarnya waktu kita untuk men-scroll setiap HP yang ada di tangan kita, daripada merenungkan firman Tuhan itu, membacanya, mengambil ayat sebagai pegangan kita di dalam satu hari. Padahal cukup jelas dikatakan oleh pemazmur, dia menyegarkan, meneguhkan, memberikan kekuatan bagi kita. Nah itulah yang boleh kita lihat, mendengarkan firman Tuhan bukan karena kesulitan dalam mendengar, bukan karena kita tuli, tapi telinga kita yang enggan mendengarkan. Yang kedua, mengerti firman. Ini juga sering menjadi kesulitan bagi kita. Bahkan seorang pengajar pun, seorang dosen yang menjelaskan apa yang ia pahami 100% ataupun 80% dari semua pemahamannya, dari semua pengajarannya, murid yang mendengarkan berusaha memahami pengajaran yang disampaikan oleh pendidik, namun yang ditangkapnya mungkin hanya 60% saja, mungkin hanya 30% saja, karena banyak gangguan di sekitar. Masalah pribadi, kesulitan untuk mendengarkan, dan apapun itu. Itu mengapa tidak cukup bagi kita hanya datang di tengah-tengah persekutuan, pertanian, PA, di gereja ini. Hanya sebatas itu kita untuk mengerti firman Tuhan. Galilah, bacalah, apa yang tidak kau mengerti, tanyakan. Itu yang bisa membuat kita mengerti ketika mengalami kesulitan. Cukup terberkati kalau ada beberapa jemaat menanyakan, Inang ini artinya apa, Amang Pendeta apa, atau dia mulai membrowsing dan lain sebagainya. Itu akan memperkaya pemahaman kita. Itu sebabnya Amang Inang remaja Nakosobulung sering sekali banyak remaja Nakosobulung mengeluh ketika dia berdebat dengan orang yang tidak sepemahaman dengan dia. Akhirnya imannya goyah karena dia tidak mencoba menggali apa yang dia percaya. Nah ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Yang ketiga, melakukan firman. Dan ini juga yang paling sulit yang kita lakukan, melakukan firman Tuhan. Kalau hanya sampai melayani itu tidaklah sulit. Tapi yang sulit bagi kita adalah menjaga kekudusan. Untuk melakukan firman Tuhan pun perlu ada harga yang harus dibayar. Misalnya saja kalau keluar dari pekerjaan karena perusahaan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini cukup menjadi sebuah prinsip bagi kita. Kalau di tempat kerjamu bekerja tidak sesuai dengan firman Tuhan, tinggalkan. Kalau kita jatuh kepada korupsi, nepotisme, dan hal-hal yang tidak berkembang di dalam iman kita, kita boleh cross check itu kembali. Karena melakukan firman Tuhan harus ada harga yang harus dibayar. Cukup banyak di antara jemaat yang memang rela tidak mau menaikkan pangkat dan lain sebagainya karena untuk mencapai itu dengan cara yang tidak benar. Tidak apa-apa menikmati bagian kita kalau itu adalah bagian yang jujur, yang baik, itu lebih nikmat, dinikmati diri sendiri dan keluarga kita. Maka itu mengapa melakukan firman Tuhan ini memang paling sulit, karena ada harga yang harus dibayar. Atau juga kita harus tersenyum dan tetap gagah di saat kantong kosong. Atau kita harus memberi di saat sedang kekurangan. Itu juga anjuran untuk melakukan firman Tuhan. Tidak mengatakan kau harus berlebih, harus memberikan, tidak. Bahkan di saat kita kekurangan kita diajari untuk memberi. Itulah harga yang harus dibayar. Harus mengasihi ketika membenci. Harus
dan orang lain. Melakukan firman Tuhan ada harga yang harus dibayar. Karena Yesus juga melakukan firman yang diberikan oleh Bapaknya, ada harga yang Ia berikan dengan mati di salib untuk kita. Karena itu, saudara sekalian, untuk melakukan, mendengar, mengerti firman Tuhan ini, tadi seperti saya katakan, mendengarkan, mengerti, melakukan sulit, tapi kita akan dimampukan dengan Roh Kudus. Itu kalau kita temukan di Alkitab yang baru, sebelum membaca Alkitab ada petunjuknya, berdoalah, mintalah Roh Kudus. Di dalam melakukan, mengerti, dan mendengarkan firman Tuhan, kita harus meminta peranan daripada Roh Kudus. Itu mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Dia tidak pergi begitu saja. Rohnya ada bagi kita, menghibur, menguatkan kita, mengajari kita untuk mengerti firman-Nya. Maka mintalah Roh Kudus agar apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, Roh Kudus akan mengajari kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan mengarahkan kita menjadi orang yang merdeka, dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amang inang remaja yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita ragu akan segala hukum dan ketetapan atau firman Tuhan? Coba baca lagi. Atau seperti firman Tuhan itu tidak seperti terlalu lambat untuk bekerja di tengah kehidupan kita. Coba baca lagi firman Tuhan itu. Coba baca lagi Alkitab itu. Sampai Anda tidak meragukannya. Back to the Bible. Karena Alkitab, karena firman Tuhan adalah sumber makanan utama. Sehingga kita dapat berbuah. Sehingga kita dapat menghasilkan. Dan kita akan menerima kesegaran, keteguhan, kemenangan dalam Tuhan. Jadi marilah kita tekun mempelajari firman Tuhan, baik melalui saat teduh, lewat pengajaran PA, pertanyaan, kelompok kecil. Ciptakanlah itu supaya kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Ingatlah, upahnya bukan apa saja yang kita hasilkan, yang kita kerjakan berhasil, sama seperti pemazmur. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang ia kerjakan berhasil. Bukan hanya di situ. Orang yang selalu merindukan persekutuan dengan Tuhan, menjadikan firman sebagai dasar kehidupannya, ikombalua dotokdina, dia akan selamat. Bahkan Tuhan akan menghantarkan dia kepada kekekalan yang menjadi kerinduan kita. Karena Yesus sudah nyata di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, memberikan keselamatan. Maka terimalah itu amang inang, remaja dan poso bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di minggu Prapaskah ini, di minggu Okuli ini, kita dikatakan mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Arahkanlah mata kita kepada Dia. Dia akan memberikan firman Tuhan itu untuk menyegarkan, menuntun, membimbing kita, dan mengarahkan kita kepada keselamatan. Jadikanlah firman Tuhan itu sebagai harta yang paling berharga. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di tengah persekutuan kami di ibadah minggu pada hari ini. Benarlah ya Tuhan, seperti ungkapan syukur yang dinyatakan oleh pemazmur, bahwa firman-Mu adalah sempurna, teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman, memberikan kesegaran dan membimbing orang di tengah kehidupannya. Bahkan ketetapan-Mu Tuhan adalah nyata di tengah hidup kami. Maka itulah ya Tuhan yang boleh kami percayai. Hanya dengan mendengarkan firman-Mu lah iman kami bertumbuh dan mengarahkan kami kepada keselamatan dan kasih karunia Tuhan. Maka ajari kami ya Tuhan untuk membina hubungan kami yang lebih dekat kepada-Mu dengan menjadikan firman-Mu sebagai dasar kehidupan kami, agar dunia tidak mengajarkan hal yang sesat bagi kami, namun kami boleh memberitakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan, agar kami boleh dibaharui dan orang sekitar kami boleh ya Tuhan merasakan kebaikan-Mu melalui diri kami yang senantiasa memancarkan kemuliaan
dan hikmat yang daripada firman. Benarlah ya Tuhan, firman-Mu itu berguna untuk menasehati, membimbing, mengajari, dan mengarahkan orang di dalam kebenaran. Maka bila mana kami Tuhan di dalam keputusasaan, di dalam pergumulan, tantangan kehidupan yang boleh kami temui, baik di dunia pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, dan segala penyakit yang kami rasakan, biarlah kami Tuhan melihat bahwa firman-Mu itu akan menyegarkan kehidupan kami, memberikan kepada kami kekuatan, melipurkan kami yang berbeban berat, karena hanya firman-Mu lah ya Tuhan yang memberikan kepada kami kehidupan. Apa yang ada di tengah dunia ini, harta, kepintaran, kenikmatan, persekutuan keluarga, dan apapun yang kami miliki akan berlalu, tetapi firman-Mu tidak akan berlalu. Maka biarlah Tuhan, bila kami berbeban berat, bila kami di dalam kesedihan, bila kami di dalam tantangan, ajarkan kami ya Tuhan untuk kembali merenungkan, mendengarkan, dan mengimani firman sebagai jalan untuk membimbing kami ya Tuhan, agar kami tetap berpengharapan kepada-Mu. Ajari kami di tengah kesibukan kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah apapun yang kami lakukan di dalam satu hari, untuk tidak melupakan Tuhan dengan membaca akan firman, agar kami ya Bapa boleh dituntun dan jauh dari segala pencobaan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh bersama-sama dengan kami. Mereka yang sedang di dalam dunia pendidikan, berikanlah hikmat, berikanlah sukacita di dalam menapaki masa depan mereka di dunia pendidikan. Berkati yang sudah bekerja, biarlah melalui tanggung jawab kami boleh memuliakan Tuhan, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan teguh di dalam iman kami. Bahkan yang mencari pekerjaan Tuhan, kiranya membukakan jalan. Berkati Bapak Ibu sekalian yang telah berumah tangga, jadikan rumah tangga kami Tuhan menjadi rumah tangga yang mengedepankan kasih Tuhan, sehingga rumah tangga menjadi tempat kami untuk berpulang, tempat kami untuk berkumpul di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang bila mana di dalam keadaan sakit, berbeban berat, dalam pergumulan, kasihanilah mereka Tuhan. Tangan pengasihan-Mu lah yang memberikan kekuatan, memberikan topangan, agar seluruh jemaat kami tetap menyerahkan hidupnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikanlah ya Bapa sukacita dan kebaikan-Mu kepada seluruh jemaat kami yang merasakan kehadiran Tuhan melalui ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran, baik dari minggu yang lalu dan minggu hari ini, bahkan minggu yang akan datang. Biarlah melalui berkat yang mereka terima ya Tuhan, tambahkanlah umur panjang, dan tetap ya Tuhan menjadikan Engkau sebagai pegangan dan menjadi anak-anak yang selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang mereka rasakan. Kami berdoa untuk perjalanan pelayanan gereja-Mu di dalam satu pekan ini, baik pertaniangan, baik TA, dan program yang lainnya. Biarlah Tuhan berlangsung dengan baik. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Kiranya mereka menjadi pemimpin yang takut akan Engkau, yang boleh bekerja sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, memberikan kesejahteraan, ketenangan, kedamaian ya Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kasihanilah seluruh saudara kami yang tidak dapat merasakan seperti apa yang kami rasakan. Mereka yang berjuang karena kelaparan, bencana alam, perang, bahkan hal pendiskriminasian di tengah-tengah dunia ini. Kasihanilah mereka. Mampukan kami Tuhan untuk bersyukur atas nikmat Tuhan yang mungkin saja orang di luar sana masih berjuang untuk merasakannya. Dan mampukanlah kami menjadi anak Tuhan yang bermurah hati kepada orang yang patut untuk kami berbagi. Inilah Tuhan doa kami. Kami serahkan hidup kami di dalam satu pekan ini ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi, namun kami percaya Tuhan akan berkuasa dan yang menyempurnakan langkah kami. Inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat 53 ayat 1 dan seterusnya.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. dan memberi kita damai sejahtera. Amin.